DPR, DPD, dan DPRD, serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan-peraturan perundang-undangan. Dua produk regulatif yang telah ditetapkan bahkan sebelum anggota DPD hasil pemilu pertama tahun 2004 dilantik. Kedua undang-undang tersebut karenanya bukanlah merupakan aspirasi sejati dari para wakil daerah dan akibatnya banyak hal yang luput dari kondisi konstitusional yang seharusnya terjadi. Inkonstitusionalitas itu membuat wewenang DPD dalam semua proses legislasi menjadi tidak terlaksanakan dengan baik. Bahkan bisa dikatakan termandulkan, hanya lantang di gaungnya, tapi kosong dalam gigitannya. Proses pembuatan undang-undang hampir sama sekali tidak menyentuh DPD. Begitupun, DPD hampir tidak pernah mendapat kesempatan dalam menyentuh proses penting yang menentukan hajat hidup orang banyak, hajat hidup masyarakat daerah. Namun, sekali lagi, dengan kearifan lokal yang kami miliki, situasi yang inferior dan tersubordinasi secara sistemik itu masih kami siasati untuk bekerja secara maksimal, menggunakan seluruh peluang kewenangan DPD yang serba terbatas. Demi menjalankan tugas rakyat yang kami anggap sakral, kami juga tidak henti mengupayakan semacam perubahan konstitusional agar daerah lebih didengar. Walau ternyata pada akhirnya kami harus berhadapan dengan kenyataan di mana resistensi pun terjadi dari kalangan politik, membuat perjuangan perubahan konstitusional itu bergerak seperti yoyo, tarik ulur, atau tampaknya banyak bergerak, tetapi sebenarnya ia statis di tempat yang itu-itu juga. Tapi, tentu saja bukanlah wakil daerah, bila kami mudah saja menyerah. Segala upaya yang mungkin legal dan beradab kami lakukan secara kreatif, agar undang-undang yang mengatur implementasi kewenangan DPD sesuai dengan amanat konstitusi. Selanjutnya terjadi perubahan, di mana Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 berganti menjadi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 berganti menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Walau belum menyentuh mandat konstitusional yang digariskan, ada kemajuan konsep keterlibatan DPD dalam law-making proses dibandingkan undang-undang sebelumnya. Namun, kemajuan kecil itu pun tidak dapat diimplementasikan karena ketidaksepakatan akan makna normatif dari kedua undang-undang baru tersebut di tingkat praksis. Kemajuan regulatif itu pada akhirnya ibarat kuda berlari, kencang sekali, tapi masih di kandang sendiri. Ianya tampak berlari, tapi tidak ada jarak atau ruang yang dilewati. DPD seolah sudah memperoleh wewenang, tetapi sesungguhnya tidak, karena wewenang tersebut diikat dalam ruang-ruang aktualisasi tertentu dan terbatas saja. Begitupun di kamar-kamar yang decisif, kamar di mana DPD bisa berlari kencang menuju masa depan, membawa aspirasi saudara-saudara kita dari daerah dan dari seluruh pelosok tanah air. Ternyata tidak dapat kami masuki. DPD masih terpasung dan dari realitas yang ditegaskan oleh konstitusi. Karenanya kami berpendapat, kedua undang-undang baru di atas sebenarnya masih bertentangan dengan konstitusi. Tentu saja pendapat itu bukan merupakan subjektivitas kami di DPD. Kami menjaring sejumlah besar pendapat pakar yang ternyata sepaham dengan kami. Dengan alasan kondisional, intelektual, ideal, dan historikal itulah upaya final ini kami lakukan. Mengajukan permohonan pengujian kedua undang-undang tersebut ke sidang Majelis Mahkamah Konstitusi yang mulia dan terhormat ini. Sebentar saudara, ini sudah hampir 10 menit, tapi kita teruskan karena menurut monitor kami sudah lewat dari 2/3. Silakan aja sampai habis. Terima kasih yang mulia. Silakan. Ya. Karena di tempat inilah tafsir tunggal dan paling kredibel dari konstitusi diproses dan ditetapkan. Kami memohon Mahkamah memberikan tafsir atas kewenangan konstitusional DPD dalam proses legislasi. Pertama, DPD terlibat penuh dalam penyusunan program legislasi nasional, seperti halnya Presiden dan DPR. RUU dari DPD harus diperlakukan setara dengan RUU dari Presiden. Yang kedua, DPD ikut membahas RUU yang terkait dengan mandat konstitusionalnya bersama DPR dan Presiden mulai dari awal hingga akhir, termasuk tahap persetujuan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari pembahasan RUU. Tafsir tersebut diperlukan agar DPD tidak menjadi objek tarik ulur kepentingan dalam pembentukan undang-undang yang mengatur tentang DPD. Kami meyakini bahwa kewenangan sebuah lembaga konstitusional seperti DPD seharusnya didefinisikan secara jelas atau clearly defined dalam semua tingkat perundang-undangan, bukan menjadi bahan negosiasi, apalagi dagang sapi dalam dinamika politik. Majelis Hakim yang kami muliakan, di balik semua usaha konstitusional dimaksud, perlu juga kami informasikan dengan teguh bahwa kami tetap bekerja, optimal melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai wakil daerah, meski dalam kondisi sulit
betapapun semua hak dan wewenang masih dalam keadaan teramputasi, DPD tetap memproduksi keputusan-keputusan, antara lain berupa rancangan undang-undang, juga pertimbangan, pandangan, dan pendapat atas RUU-RUU yang diajukan oleh DPR dan Presiden, yang dengan setia terus kami sampaikan kepada DPR sesuai dengan amanat konstitusi. Walau tentu saja akibat amputasi konstitusional, semua produk tersebut seperti darah yang dihambat kolesterol tidak mengalir dengan baik, menghasilkan metabolisme sempurna, atau menjadi hasil yang diharapkan dan dinanti-nanti daerah, semua mandek hampir menjadi sia-sia. Maka tidaklah tanpa argumen yang kuat jika kami berkeyakinan bahwa undang-undang yang pembahasannya tidak mengikut sertakan DPD sebagaimana mandat konstitusional yang termaktub dalam pasal 22D ayat 2 perubahan ketiga Undang-Undang 45 merupakan produk yang inkonstitusional. Sekali lagi kami tegaskan, produk yang inkonstitusional. Dan di manakah praktek-praktek yang inkonstitusional itu dapat dan harus dihentikan? Tentulah di ruang ini, di dalam sidang majelis yang sangat mulia ini. Karena disinilah seluruh lapisan rakyat menaruh kepercayaan dan harapan akhir bagi terciptanya tertib dalam hidup berbangsa dan bernegara, di mana kepercayaan dan harapan yang juga ada pada kami. Majelis Hakim Konstitusi yang kami muliakan, apa yang telah kami uraikan tadi merupakan problem ketatanegaraan yang perlu mendapat penyelesaian konstitusional melalui mahkamah. Kami membentangkan harapan sekaligus mengajak kepada semua pihak untuk berpikir jernih dan hati terbuka untuk mencari solusi agar keberadaan DPD tidak sekedar pelengkap dalam proses ketatanegaraan kita. Tujuan kami mengajukan permohonan uji materi ini tidak lain agar Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tetap menjadi perekat keberagaman dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Kami tidak hendak membenturkan DPD dengan lembaga lain, membawa masalah ini dalam ranah sengketa kewenangan antar lembaga negara. Kami pada dasarnya ingin meminta Mahkamah untuk memberikan bingkai konstitusional agar undang-undang yang berkaitan dengan DPD tidak keluar dari koridor Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dalam hemat kami, bingkai itu adalah masalah yang kritis dan krusial bagi kita saat ini dan akan menjadi akut di masa depan. Jika tidak kita selesaikan sekarang, ini merupakan sebuah tanggung jawab yang menurut hemat kami juga bernilai historis dan saat ini menggayut di pundak kebangsaan kita. Ia bukan masalah yang sentimental dari sekalangan orang, atau semacam tarik-menarik, atau pembagian kekuasaan yang dapat menjadi kerdil karena nafsu, ambisi, dan vested interest. Bukan pula masalah yang dapat diselesaikan oleh semacam negosiasi atau tawar-menawar antar lembaga dan person-to-person kuat di dalamnya. Ini adalah masalah kita semua. Kita, para penentu kebijakan, penentu arah dan masa depan negeri ini, terutama para pemimpin negarawan yang hadir saat ini, dan sungguh yang mulia Hakim Konstitusi dapat meyakini betapa kami, seluruh wakil daerah dalam lembaga DPD RI, percaya sepenuhnya akan kebersihan hati serta kerjenian pikiran yang mulia Hakim Konstitusi dalam membuat keputusan bijak di perkara ini. Keputusan bijak yang akan menjadi pendorong kuat kesadaran kebangsaan untuk sama-sama menjalankan obligasi historis, konstitusional, dan kultural dalam persoalan peran dan kewenangan daerah dalam representasinya di DPD. Dengan dasar kuat apa yang mulia Hakim Konstitusi, keputusan bijak itu dengan dasar yang sederhana. Karena kita semua sebenarnya adalah juga wakil dari pemilik saham terbesar Republik ini, wakil dari daerah. Kita semua tidak terkecuali Presiden, DPR, atau pimpinan lembaga-lembaga lainnya. Karena itu, di waktu di mana atmosfer Sumpah Pemuda mulai menggigilkan nasionalisme dan passion kesatuan kita bisa menjemput kembali semangat perjalanan dan pertemuan yang ada pada jiwa para pemimpin dari daerah dari waktu yang lalu. Menyatakan dengan teguh dan bulat semacam sumpah baru untuk memulihkan kedaulatan negara dan bangsa ini pada salah satu pemilik sahnya, yaitu daerah. Mari kita bersama, seluruh hadirin sidang majelis yang mulia ini, menciptakan sejarah baru dengan membuat keputusan sempurna atas perkara ini. Keputusan sempurna yang akan memparipurna diri kita, kemanusiaan kita, tanggung jawab kepemimpinan kita, dan terutama fitrah yang diturunkan olehnya kepada kita sebagai putra-putri bangsa yang tidak lain adalah para putra-putri daerah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha bijaksana memberkahkan sifatnya itu pada kita semua. Demi seluruh rakyat, demi para pengganti yang menanti di masa nanti. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.